Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Maba'ad, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kemarin viral, ada kelompok yang sudah merayakan Idul Fitri di tanggal 27 Ramadan menurut ketentuan pemerintah dan Ormas Muhammadiyah. Ya, dan kemudian mereka sukses, berjalan lancar, dan tidak ada penolakan atas kebobrokan yang mereka lakukan. Ya, bahkan di tahun sebelumnya juga ada ya kelompok Aulia, kelompoknya Mbah Benu, ya, yang mereka juga sama seperti kelompok yang ada di Kampung Baru kemarin, kaum muslimin, yang merayakan Idul Fitri jauh dari ketentuan pemerintah. Tapi ternyata pelaksanaan ibadah mereka, yang mereka katakan ibadah, ya, padahal itu bukan ibadah kok ngawur, ya. Tanggal 27 Ramadan sholat Idul Fitri, itu kan ngaco, kaum muslimin, ya. Tapi yang mengherankan, kaum muslimin, ibadah mereka itu dijaga oleh ormas yang katanya paling ahlus sunnah wal jamaah, paling NKRI, paling toleran. Ya, kalau dengan aliran-aliran yang jelas-jelas belangsak seperti itu, ya mereka bisa toleran, kaum muslimin. Ya, mereka bisa toleran. Tapi dengan orang-orang yang berusaha untuk menegakkan sunnah, ya, yang mengherankan, mereka jadi hilang tolerannya. Ya, jadi nggak toleran. Ya. Ini ada berita yang cukup mengejutkan sekaligus ya membagongkan, kaum muslimin. Ya, coba kita baca beritanya, kaum muslimin, ya. Ini benar-benar berita yang cukup mengejutkan dan membagongkan. Ini postingan dari akun Facebook, ya. Akun Facebook website Sang Pencerah. Viral surat penolakan sholat Idul Fitri yang diselenggarakan Muhammadiyah di lapangan Baturaden, ya. Adakah yang tahu update info ini? Nah, ini beredar di Facebook, banyak sekali kaum muslimin orang yang men-share tentang penolakan sholat Idul Fitri yang akan diselenggarakan oleh saudara-saudara kita dari Ormas Muhammadiyah. Ya. Ini kaum muslimin, suratnya kita baca, ya. Pada hari ini, Kamis 27 Maret 2025, bertempat di kantor desa Rempoah, dihadiri oleh 1 Kepala Desa Rempoah, 2 Ketua BPD Rempoah, 3 Perangkat Desa Rempoah, 4 Takmir Masjid. Bersama ini kami yang bertanda tangan di bawah ini menanggapi rencana pelaksanaan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah yang akan dilaksanakan di lapangan Akrab Desa Rempoah yang diselenggarakan oleh cabang Muhammadiyah Baturaden. Dengan ini menyatakan tidak setuju, ya, disebabkan yang pertama, masjid-masjid yang ada di Desa Rempoah masih bisa menampung jamaah sholat Idul Fitri. Kemudian yang kedua, menciptakan kondusivitas masyarakat tetap terjaga, persatuan dan kesatuan juga kerukunan umat Islam. Yang bertanda tangan, ini kaum muslimin, ya, ada 11 tanda tangan. Yang pertama Suryanto. Ini jabatannya apa? Tanfidiyah. Ya. Ya, kita ngerti lah. Ada hal-hal yang seperti ini, kita ngerti asalnya dari mana, ya. Tanfidiyah. Kemudian Suyitno, kemudian Kamimun, ya, Kiai Basiran, Sukirman, Gus Miftah. Oh, Gus Miftah ini. Miftah Gondes apa Miftah siapa ini? Kemudian Sugeng. Ya, kemudian ini 8 nggak ada namanya ini. 9 Ahfasihin. Ke-10 Agus Sobri. Ke-11 Marsikin. Ya, demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ini ada cap Ketua BPD Rempoah, kemudian ada cap Kepala Desa Rempoah. Ya. Jadi ini ada yang menolak,
ketika Ormas Muhammadiyah akan melaksanakan sholat Idul Fitri di tanah lapang atau di lapangan kaum muslimin. Ya, dengan alasan masjid-masjid yang ada di Desa Rempoah itu masih bisa menampung jamaah sholat Idul Fitri, dan kemudian katanya menciptakan kondusivitas masyarakat tetap terjaga persatuan dan kesatuan, juga kerukunan umat Islam. Ini sangat menyedihkan kaum muslimin ya. Di luaran sana ada gerakan-gerakan yang jelas-jelas belangsak jauh dari syariat Islam. Mereka bisa melaksanakan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka sebut sebagai Idul Fitri, ya, sholat Idul Fitri. Mereka bisa melaksanakan dengan aman, tertib, lancar. Ya, bahkan yang Mbah Benu di tahun 2024 kemarin. Ya, kalau 2025 ini nggak ada beritanya ini Mbah Benu ini. Ya, apa lebaran lebih dahulu, apa sudah sadar ya, ikut pemerintah, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas tahun ini nggak ada beritanya nih Mbah Benu ya. Mbah Benu kemarin sama dengan yang di Kampung Baru yang merayakan hari Idul Fitri di hari Kamis kemarin, tanggal 27 Maret, tanggal 27 Ramadan. Sama. Tapi pelaksanaan sholat Idul Fitri di tanggal 27 Ramadan yang dilaksanakan oleh Mbah Benu dan juga kroco-kroconya itu dijaga malahan kaum muslimin. Ya, silahkan carilah videonya kaum muslimin, ada. Dijaga, ada ormas yang pakai baju loreng, yang seperti tentara. Mereka dijaga kaum muslimin, padahal jelas-jelas itu belangsak kaum muslimin. Ya, metode perhitungan hijriah mereka itu pakai metode apa? Ya, hisab bukan. Ya, menyelisihi orang yang pakai metode hisab. Ya, ru'yatul hilal pun mereka enggak. Ya, mereka nggak punya peralatan, tapi mereka Idul Fitri lebih dahulu. Itu dijaga kaum muslimin. Sementara Ormas Muhammadiyah ini, ya, tahun ini juga bareng dengan pemerintah, ya, tapi ditolak hanya karena ingin melaksanakan sholatnya di lapangan. Padahal itu jelas-jelas ada kesunahan dari Nabi Muhammad SAW, sholat Idul Fitri di tanah lapang. Nabi Muhammad SAW ketika sholat Id nggak di Masjid Nabawi. Padahal ya semua tahu keutamaan sholat di Masjid Nabawi. Tapi ketika sholat Id, Nabi Muhammad SAW tidak sholat di Masjid Nabawi, tapi sholat di tanah lapang. Jadi itu ada kesunahan dari Nabi Muhammad SAW. Ya, terlepas dari masalah ini khilaf dan sebagainya. Tapi yang jelas itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan banyak ulama yang berpendapat bahwa disunahkan perayaan sholat Id atau pelaksanaan sholat Id itu di tanah lapang, bukan di masjid. Ya. Tapi kenapa ini kok malah ditolak dengan alasan masjidnya masih muat untuk menampung jamaah, untuk menciptakan kondusivitas, ya, dan juga untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Bukankah kalau di tanah lapang itu justru akan lebih terlihat persatuan dan kesatuan kaum muslimin, kerukunan kaum muslimin. Ya, jadi di masjid A, masjid B, masjid C, ya, dari satu desa mungkin ada 2 masjid, 3 masjid, itu kan bisa kumpul di satu tanah lapang, yang bisa berkumpul semua, terlihat syiar Islamnya. Ya. Kalau berbicara masalah persatuan, kesatuan, kerukunan, bukankah yang seperti itu lebih bersatu, lebih rukun? Ya, karena kumpul di satu tempat kaum muslimin. Coba, dari 3 masjid, dari 4 masjid berkumpul di satu tempat. Coba. Ya. Tapi yang seperti ini ditolak kaum muslimin, memalukan. Selama ini berkoar-koar, wuss, paling NKRI, ya, paling toleran. Hah? Kan mereka ini yang paling kuat kalau teriak-teriak toleran-toleran. Ini mah tololran namanya. Ya. Wah, kalau baca slogan-slogan mereka itu kaum muslimin, kayak orang yang paling bener. Ya, paling tasamuh, paling tawasud, paling tawazun, paling ta'adul. Lengkap. Kalian tahu yang sempat jadi menteri agama, ya, itu kalau koar-koari ya sama kaum muslimin. Oh, kita ini NKRI harga mati. Kalau ada yang mengganggu NKRI akan kita keplak. Ya, akan kita keplak kalau ganggu NKRI. NKRI harga mati. Jangan ganggu kiai kami. Ya, berhadapan dengan kami. Tapi sekarang kemana orangnya? Nggak pulang-pulang kaum muslimin. Hah?
Diduga korupsi dana haji. Ya, coba kaum muslimin. Padahal keluar-keluarnya luar biasa. Keluar-keluarnya luar biasa ya. Dan jelas ini kaum muslimin yang melakukan penolakan-penolakan yang seperti ini. Ya, ini bukan Wahabi. Bukan Wahabi ya. Kalau Wahabi kan selama ini dituduh paling intoleran ya, anti keberagaman ya. Kalau ada yang berbeda dengan Wahabi langsung dikafirkan. Tapi ternyata yang melakukan penolakan-penolakan yang seperti ini, yang sangat intoleran, itu bukan Wahabi. Coba, mana ada Wahabi menolak yang seperti ini ya? Apalagi kalau kita menyimak ya, penyampaian-penyampaian, ceramah-ceramah dari para asatidz salafi, ya mereka berpendapat, ya lebih cenderung kepada pendapat bahwa pelaksanaan sholat Idul Fitri itu di tanah lapang, bukan di masjid, ya. Coba kaum muslimin ya, ini ormas macam apa ini kaum muslimin? Mudah-mudahan ada solusi lah kaum muslimin ya. Mudah-mudahan tetap terlaksana sholat Idul Fitri dari saudara-saudara kita di Muhammadiyah itu tetap terlaksana di lapangan kaum muslimin ya. Nggak usah hiraukan yang seperti ini ya. Nggak usah ditanggepi ya. Ya tapi repot juga, mereka ini kadang-kadang ya berani adu fisik, berani adu otot. Ya, kalau mereka nggak setuju berani adu otot mereka nih kaum muslimin ya. Ya jadi mudah-mudahan lah ada jalan keluar yang bisa memberikan kemaslahatan untuk saudara-saudara kita muslim di sana kaum muslimin ya. Tapi yang jelas kaum muslimin ini yang melakukan penolakan ini orang-orang yang aneh dan membagongkan kaum muslimin ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kemudian di antara sunnah mengenai Idul Fitr adalah sholat Id di musola lapangan terbuka bil khala. Ini sunnah selalu dikerjakan oleh Nabi SAW ketika Nabi di Madinah. Padahal kita tahu di sholat di Masjid Nabawi pahalanya berlipat ganda, 1000 kali lipat. Tapi untuk sholat Id Nabi sengaja meninggalkan Masjid Nabawi untuk berkumpul di lapangan. Di antara hikmahnya, kaum muslimin bisa berkumpul diimami oleh seorang imam dan itu saatnya syiar. Begitu hebat ketika orang berkumpul di suatu lapangan dengan jumlah yang banyak menunjukkan syiarnya Islam ya. Dan saya dapati ketika saya di Papua, saya ingat saya masih di Papua dulu salat Id cuma 2 tempat ya. 2 tempat, satunya lapangan taman remaja, satunya lapangan hoki ya. Karena memang kalau satu tempat saja nggak cukup, tapi itu ramai, orang dari mana-mana datang ke 2 lapangan tersebut. Enggak tahu sekarang, itu zaman saya waktu masih kecil ya. Orang ramai banget, apalagi waktu itu kita tinggal selain bukan cuma orang muslim saja, non muslim juga banyak. Maka itu syiar menunjukkan bagaimana semangatnya orang Islam untuk beribadah, persatuan di antara mereka. Maka waktu itu cuma di 2 tempat, seingat saya ya. Maka ramai-ramai orang, tapi sekarang saya nggak tahu dengan jumlah penduduk yang semakin banyak ya. Dan ini sunnah masih dikerjakan di banyak tempat ya. Saya juga dengar seperti di Saudi, teman-teman yang tinggal di Yambo itu masih provinsi Madinah tapi kota yang lain, ketika sholat Id maka mereka berkumpul satu tempat. Pemerintah menyediakan satu tempat, orang datang dari jauh-jauh, yang ada yang naik onta, ada yang ini. Jadi benar-benar heboh ketika sholat itu. Di antara hikmahnya kenapa di lapangan tidak di masjid, untuk menunjukkan syiar yang luar biasa ya. Namun sholat di masjid boleh, akan tapi yang terbaik adalah sholat di lapangan, sholat di lapangan. Saya tidak tahu di Jakarta ini kalau seandainya pemerintah ada yang bisa kasih usulan kepada pemerintah, misalnya membuat ada lapangan besar yang untuk bisa berkumpul. Tapi saya rasa di Jakarta sulit ya, orang terlalu banyak, manusia terlalu banyak, lapangan sedikit ya. Tapi seandainya ada lokasi seperti itu sehingga dari mana-mana orang berdatangan ke arah lapangan tersebut, ini sangat indah. Dan ini yang dituntut dalam syariat, bahwasanya Id adalah hari berkumpulnya kaum muslimin dan juga syiar tentang Islam. Makanya Rasulullah SAW menyuruh ibu-ibu juga keluar, bahkan wanita haid juga suruh ikut. Tidak lain untuk melihat keramaian, ya. Keramaian. Saya bacakan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah SAW yakhruju yaumal fitri wal adha ila al-musalla. Adalah Rasulullah SAW keluar ketika sholat Idul Fitri, Idul Adha menuju musalla. Musalla maksudnya tanah lapang, bukan musalla istilah kita ya, bukan ya. Musalla maksudnya tanah lapang terbuka. Fa awwalu syai'in yabda'u bihi shalat thumma yansarifu. Ya, yang pertama Rasulullah kerjakan adalah salat.
kemudian beliau selesai sholat, fayaqumu muqabilun nas, kemudian selesai menghadap orang-orang, kemudian wan nasu julusun fi ala sufi, orang-orang duduk di saf-saf mereka, faya'idhuhum, maka beliau pun berkhutbah memberi nasihat kepada kaum muslimin. Ya. Demikian juga dalam hadis Ibnu Umar, anna Rasulullah SAW kana yaqdu ilal musalla yaumal kana Nabi SAW yaqdu ilal musalla fi yaumil id. Rasulullah SAW ketika hari Id beliau keluar menuju ke lapangan. Ya. Beliau keluar menuju ke lapangan. Ini dalil bahwasanya salat disunahkanlah di lapangan. Allah mengatakan kecuali di Mekah maka dianjurkan di Masjidil Haram. Hal ini karena di Mekah Masjidil Haram diliputi dengan gunung-gunung, tidak mudah bagi mereka untuk menemukan lapangan terbuka yang luas. Artinya kondisi tidak kondusif sehingga para ulama mengatakan untuk di Mekah maka orang-orang salat di Masjidil Haram. Lain halnya di Madinah. Madinah banyak lapangan terbuka. Ya, sehingga Nabi SAW kalau salat Id beliau keluar. Kalau tidak salah tempat salat Id di lokasi Masjid Al-Ghamamah sekarang. Kalau saya tidak salah ingat, ya. Di masjid kalau saya tidak salah ingat dahulu orang salat Id di lokasi Masjid Al-Ghamamah. Namun praktek yang sekarang terjadi di kota Madinah, orang salat Id di Masjid Nabawi, ya. Karena jumlah penduduk yang semakin banyak, ya. Kemudian Masjid Nabawi yang begitu semakin luas. Masjid Nabawi dengan pagarnya itu adalah dulu kota Madinah. Kata para ulama dahulu, para ahli sejarah, mereka mengatakan Masjid Nabawi dengan yang luas sekarang dengan pagarnya itulah dulu kota Madinah. Kalau keluar pagar, keluar kota Madinah. Ya. Artinya dulu kotanya kecil, ya. Sekarang sudah sangat luas, luar biasa. Maka tidak ada lapangan yang sangat kondusif untuk sholat sekarang di kota Madinah seperti di Masjid Nabawi. Ya. Oleh karenanya di Madinah beberapa masjid ditunjuk oleh pemerintah. Sholatnya cuma di situ. Ya, karena tidak bisa ada lapangan yang luas, maka pemerintah menunjuk beberapa masjid yang dilakukan sholat Id. Tidak semua masjid sholat Id. Sehingga tadi persatuan kaum muslimin benar-benar nampak. Ini memang tidak mau harus diurus oleh penguasa. Mau tidak mau harus diurus oleh penguasa. Ya. Nah yang terjadi kita sekarang di tanah air tercinta ini, bahwasanya terutama di Jakarta masing-masing sholat Id, ya. Makanya sekarang ini orang sholat Id masing-masing masjid. Dan ini tidak sesuai dengan tujuan Nabi keluar ke lapangan, ya. Tapi ini tidak mungkin bisa dikerjakan sunnah ini kecuali dengan kerjasama dengan pemerintah, ya. Sesuai dengan pemerintah. Maka kalau di satu hari di kemudian hari kita bisa memberikan masukan pemerintah, kalau memang ada lapangan, ya, meskipun harus misalnya di lokasi yang besar, orang bisa sholat di situ, persatuan kaum muslimin, maka itu sangat baik. Kalau tidak mungkin kan satu Jakarta, ditunjuklah beberapa lokasi, seperti dilakukan oleh sebagian daerah, beberapa lokasi yang di situ kaum muslimin suruh kumpul situ, dengan demikian akan nampak syiar, ya. Tapi qadarullah, sholat di masjid masing-masing juga sah, cuma tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Praktek di sebagian masjid, ini saya masih juga tanda tanya, ya. Seperti mungkin akan kita praktekkan juga di masjid kita, ya. Ketika kita sholat, karena sunnahnya di lapangan, akhirnya sholatnya di luar masjid. Tapi masih di pelataran masjid. Apakah perlu? Mending dalam masjid sekalian, ya. Karena tujuannya bukan masalah di lapangan, tapi maksudnya lapangan tertentu untuk ngumpulin masyarakat. Bukan ada masjid, kita sholat di pinggir masjid. Ini juga tetap tidak sesuai sunnah. Sunnahnya bukan itu maksudnya. Sunnahnya bukan di tempat parkir masjid. Bukan. Tapi sunnah sholat di lapangan terbuka yang orang semua bisa datang menghadiri. Ya. Ala kulli hal, kalau memang tidak bisa dikerjakan sebagaimana yang kita harapkan, mudah-mudahan suatu saat akan ada dikerjakan sunnah tersebut. Ya, maka sekarang mungkin dikerjakan masing-masing di masing-masing masjid.